Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Perdana Menteri, saya khawatir Lo Sheng tidak dapat melakukannya tanpa mengatakan apapun. Meskipun Yundian sangat kuat, tapi sektero kekosongan saja sudah cukup untuk Yundian. Jika ditambah aliansi bisnis dunia, jika Lo Sheng tidak memberitahukan rahasia Selong Tai hari ini, menurut situasi terburuknya, mungkin seluruh Yundian akan berada dalam masalah besar. Terlebih lagi, kebenarannya sangat kejam, jadi tidak masalah untuk mengatakannya. Jika Anda tidak memberitahu saya, jangan katakan itu, jumlahnya tidak banyak. Neng Yudi dengan tegas berteriak pada Lo Sheng. Neng Yudi, apakah menurut Anda satu istana awan melawan banyak sekte? Nyonya Dusue mencibir, Gagak Hitam juga mengancam. Berhentilah bersikap keras kepala, apakah Anda ingin menyeret Yundian ke dalam situasi yang tidak akan pernah pulih? Sekarang bahkan aliansi bisnis dunia ada di pihak mereka dan Nyonya Darah Beracun dan Gagak Hitam tidak lagi memiliki tabu sedikit pun. Ini adalah ancaman nyata. Wajah Neng Yudi penuh rekonsiliasi. Dua gigi putih menggigit bibirnya, dia tampak sangat tertekan. Pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba menarik pakaian Neng Yudi. Neng Yudi menoleh ke belakang dan melihat senyum tipis di wajah Lo Sheng. Dan ada sedikit kelicikan dalam senyuman itu. Warna licik ini bertahan untuk waktu yang singkat, tetapi itu masih ditangkap dengan tajam oleh Neng Yudi. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Neng Yudi sedikit bingung. Jangan terlalu keras kepala, seperti anak kecil, biarkan saya berbicara. Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Apa artinya menjadi seperti anak kecil? Neng Yudi berkata dengan marah. Dia adalah penguasa istana awan yang megah. Dia menyembunyikan identitasnya di jalan persidangan, dan Lo Sheng mentoleransinya. Bahkan jika dia tidak menghormatinya, tapi sekarang dia berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Di depan banyak orang, kesopanan macam apa itu? Lo Sheng mengabaikan emosi Neng Yudi dan berkata kepada semua orang, Pemimpin sekte, jika Anda bertanya kepada saya seperti pemimpin aliansi batu ini, saya secara alami akan mengatakan hal yang sama. Faktanya, platform Shenglong telah dipulihkan seperti semula. Apa? Teras naga meningkat siap untuk didaki? Nyonya Dusue melirik ke teras naga meningkat, tidak jauh dari sana. Apa sebenarnya maksud Anda? Tolong beritahu saya dengan jelas mengapa platform Shenglong kembali normal. Gagak Hitam bertanya lagi, bahkan Neng Yudi menatap Lo Sheng dengan mata terbelalak. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lo Sheng. Dia menghabiskan banyak upaya untuk membantu Lo Sheng melawan tekanan. Tetapi berbalik dan Lo Sheng mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan pemahaman Neng Yudi tentang Lo Sheng, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti ada rahasia tersembunyi yang tidak dia ketahui. Si Kevin juga berkata dengan hati-hati, Lo Sheng, bisakah Anda menjelaskan dengan jelas? Platform Shenglong tidak dapat naik sebelumnya. Mengapa sekarang kembali normal? Hari itu saya dikejar oleh Tuan Muda Alam Alkimia Ilahi. Dia ingin membunuh saya. Jadi, karena saya putus asa, saya memodifikasi rune di lantai 6 platform Shenglong, sehingga orang-orang di belakang secara alami tidak akan bisa naik. Baru saja saya telah memodifikasi rune di atasnya. Kata Lo Sheng sambil sedikit tertawa. Memodifikasi rune? Anak ini berbicara omong kosong. Rune di lantai 6 platform Shenglong begitu misterius, sehingga bahkan Master Rune teratas di wilayah tengah tidak dapat mengubahnya. Bisakah kamu melakukannya? Gagak Hitam mencibir. Karena beberapa sekte besar sebelumnya berspekulasi bahwa masalahnya terletak pada rune di lantai 6. Jadi mereka mengirim Master Rune teratas di wilayah tengah untuk menyelidikinya.
Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Rune itu sangat indah dan bukan berasal dari wilayah tengah. Jadi Master sama Rune tidak bisa merusaknya. Loseng mengangkat bahunya, memandang si Kevin dan berkata, "Saya tidak tahu apakah aliansi bisnis dunia cabang kota Yuanhe telah menyampaikan berita saya. Jika sudah diteruskan, maka pemimpin aliansi Si harus mengetahui level saya dalam rune." Kata-kata Loseng tidak ada artinya, tetapi mata semua orang masih terfokus pada si Kevin. Mata si Kevin menatap, kepalanya yang bulat bergetar, dan tiba-tiba dia menampar kepalanya sendiri. Loseng, saya lupa tentang ini. Beberapa bulan yang lalu, aliansi bisnis dunia kota Yunhe, cabang pemimpin aliansi, Molesang, memang melaporkan beritanya. Master Rune dengan pukulan sempurna jelas merupakan fokus dari aliansi bisnis dunia. Tetapi si Kevin tidak menghubungkan Loseng dari depannya dengan Master Rune yang dilaporkan. Sekarang Loseng mengatakannya sendiri, si Kevin tidak dapat mengingat alasannya. Si Kevin tersenyum, mengangguk ke beberapa orang kuat di alam kesengsaraan Void, dan berkata, "Loseng benar. Jika kita berbicara tentang rune dalam hal pencapaiannya di wilayah tengah, saya khawatir hanya Feng Guanyu yang bisa menyaingi Loseng." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Faktanya, apa yang ingin dikatakan si Kevin adalah ketika Loseng tumbuh dewasa, bahkan Feng Guanyu mungkin jauh di belakangnya. Lagi pula, Loseng memiliki pukulan yang sempurna di usia yang begitu muda. Selain itu, si Kevin telah mempelajari dengan cermat rune yang disajikan oleh Mo Leizhang. Yang menarik di antara rune meditasi bukan hanya sapuan kuas yang sempurna, tetapi struktur rune yang baru juga sangat mencengangkan. Dan tidak mungkin bagi remaja laki-laki untuk menggambarnya. Tetapi Mo Leizhang tidak akan bercanda tentang hal seperti itu, dan si Kevin harus mempercayainya. "Pemimpin Si, apakah Anda di sini bersama Loseng untuk menipu kita?" Wajah Nyonya Darah beracun penuh rasa tidak percaya. Gagak hitam juga menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa penilaian si Kevin tentang Loseng sebanding dengan Feng Guanyu. Namun pencapaian rune Feng Guanyu telah lama mengakar kuat di hati semua orang, termasuk dalam level yang belum pernah terlihat sebelumnya, atau tidak akan pernah terjadi setelahnya. Jadi bagaimana Loseng di depannya bisa begitu berbudi luhur? Bisakah dibandingkan dengan Feng Guanyu? Mengapa kakak tertuaku berbohong pada Anda? Percaya atau tidak, itu tidak ada urusannya dengan kami. Yan Yusen yang memiliki ekspresi galak di wajahnya tiba-tiba mengatakan ini ketika pria gemuk ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki temperamen yang sangat berbeda. Si Kevin halus dan sopan, sedangkan Yan Yusen memiliki temperamennya yang buruk. "Kakak kedua, jangan tidak sabar." Si Kevin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Anda tidak percaya, saya bisa mendapatkan rune yang digambar oleh Loseng. Jadi Anda akan mengerti setelah melihatnya. Dia adalah orang kedua di wilayah yang memiliki ahli sapuan kuas yang sempurna." Tepat ketika si Kevin hendak mengirim seseorang untuk mendapatkan mahakarya Loseng, Loseng terdiam. Ki dari orang kuat alam kesengsaraan Void ini benar-benar sedikit. Dia tiba-tiba berkata, "Apakah Anda membutuhkannya? Sangat merepotkan. Saya sudah memberitahu Anda bahwa platform teras naga telah kembali normal. Bisakah Anda mengirim seseorang untuk naik ke platform naga?" Begitu Loseng mengatakan ini, orang kuat alam kesengsaraan kekosongan ini diam satu persatu. Faktanya para ahli alam kesengsaraan kekosongan itu diam, tapi orang-orang kuat di alam kesengsaraan secara alami tidak sebodoh itu.
terutama karena mereka benar-benar tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa dengan kata-kata si Kevan, seorang master rune yang sebanding dengan Feng Guanyu. Mereka sangat ingin melihat karya Lo Sheng untuk melihat apakah mereka benar-benar sekuat yang dikatakan si Kevan. Setelah Lo Sheng mengingatkan mereka, mereka teringat akan urusan hari ini. Ia mengatur seseorang untuk naik dapat membuktikan perkataan Lo Sheng. Xuan An, Anda naik dan coba, kata gagak hitam terlebih dahulu dan kemudian melemparkan sepotong liontin giok naga di tangannya ke seorang prajurit dari sekte Gunung Hitam. Xuan An juga salah satu orang yang baru saja berpartisipasi dalam pengepungan Lo Sheng. Mendengar kata-kata penguasanya, Xuan An hampir bersemangat untuk melompat. Bagi Xuan An, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk memasuki platform teras naga dan pergi ke alam atas untuk merasakannya. Belum lagi prajurit di alam alkimia ilahi tidak memiliki kesempatan ini. Bahkan prajurit di alam kesengsaraan kekosongan tidak memiliki kesempatan ini. Ya, penguasa. Setelah Xuan An selesai berbicara, dia bergegas ke Selong Te dengan langkah besar. Ketika yang lain melihat Xuan An memasuki platform teras naga, mereka semua menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka. Jika Lo Sheng mengatakan yang sebenarnya, itu akan sangat menguntungkan Xuan An. Namun diperlukan waktu tertentu bagi Xuan An untuk berpindah dari lantai pertama Selong Te ke lantai 6 Selong Te. Dan semua prajurit menunggu dengan tenang di depan Selong Te. Setelah sekitar setengah jam berlalu, Xuan An akhirnya melewati ujian Senglong Te dan naik ke puncak Selong Te. Setelah beberapa saat, cahaya putih di atas Selong Te menyala. Saat ini mata yang kuat di seluruh kota Tiangyi terfokus pada tempat ini. Bahkan monster tua yang belum menunjukkan wajahnya juga memperhatikan tempat ini dengan seluruh perhatian mereka. Seberkas cahaya putih terang muncul dari platform teras naga, melesat langsung menuju langit dan menghilang ke 9 langit. Berhasil! Wajah banyak penguasa menunjukkan kegembiraan. Setelah Xuan An memasuki platform teras naga, dia benar-benar naik. Dan apa yang dikatakan Lo Sheng benar. Melihat adegan ini, raut wajah Neng Yudi menjadi semakin aneh. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Apakah Lo Sheng ini benar-benar bagus? Akankah dia dengan jujur memperbaiki rune di lantai 6? Apakah ada semacam jebakan? Neng Yudi dapat membayangkan, namun para pemimpin sekte lainnya tidak dapat membayangkan bahwa setelah Xuan An menggunakan platform Selong untuk naik, gagak hitam juga memiliki kartu giok tambahan di tangannya. Ini adalah kartu giok kelahiran Xuan An. Jika Xuan An meninggal, jika Anda melakukannya, tablet giok ini akan hancur berkeping-keping. Setelah mengatakan itu, gagak hitam membuangnya dengan santai dan dia melemparkan tablet giok ke atas platform Senglong, memutarnya, mencoba menguji misterinya. Apakah Xuan An aman atau tidak? Mungkin membutuhkan waktu. Tetapi mereka tidak tahu, kali ini akan sangat kemungkinan besar Xuan An tidak akan dapat kembali dalam hidupnya. Sekarang telah terbukti bahwa Selong Te telah kembali normal, tapi banyak orang kuat alam kesengsaraan kekosongan tidak terburu-buru. Mereka punya banyak waktu untuk menguji apakah Selong Te aman. Faktanya, pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan kekosongan ini tidak terburu-buru untuk naik ke alam atas. Mereka ingin mengambil Selong Te sebagai milik mereka, karena mereka ingin meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Semakin kuat prajuritnya, semakin takut mati. Meskipun umur orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan panjang, pada akhirnya akan berakhir. Waktu adalah pisau yang sangat tajam yang selalu dapat memberikan pukulan fatal pada mereka. Oleh karena itu, ketika umur panjang mereka semakin dekat, banyak orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan pergi ke beberapa tempat berbahaya untuk mencari harta karun yang dapat diperpanjang hidup mereka.
dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke kerajaan dewa untuk mengalaminya. Jika Anda benar-benar tidak dapat membuat terobosan dalam kultivasi Anda di masa depan, Anda dapat menggantungkan harapan Anda pada alam atas dan mencari peluang untuk terobosan. Ini adalah rencana yang ada di benak banyak orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Sekarang, bolehkah saya pergi? Losen bertanya pada si Kevan. Si Kevan mengangguk dan berkata, karena masalah Selongte telah berhasil diselesaikan, tidak ada seorang pun di kota Tiangki yang dapat mempermalukan Anda. Orang kuat di alam kesengsaraan itu mengabaikan Loseng. Faktanya mereka keluar untuk mempermalukan alam dewa penerangan dengan kekuatan mereka. Identitas memang bukan hal yang mulia bagi para junior, tapi Selongte melibatkan terlalu banyak hal, dan mereka harus melakukannya. Neng Yude menatap Loseng dengan dingin, mendengus lalu terbang, tapi ada senyuman pahit di wajah Loseng, dan pada saat yang sama dia mengikutinya. Mengapa Anda ingin memperbaiki teras naga? Neng Yudi menggunakan esensi sejati untuk mengirimkan suara dingin di telinga Loseng. Seperti angin dingin, Loseng tertawa dan berkata, karena saya ingin menggunakannya untuk menipu orang. Menipu orang? Neng Yude memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tahu kepribadian Loseng dengan sangat baik. Orang ini tidak akan pernah melakukannya. Lakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Tapi bagaimana bisa menipu orang? Dia tidak bisa memahaminya apapun yang terjadi. Loseng berpikir sejenak dan kemudian berkata, platform Selongte terletak di alam naga sejati, yang juga merupakan tempat berkumpulnya klan naga sejati. Jika Anda tidak memiliki keturunan naga sejati di tubuh Anda akan dipenjara selama 1000 tahun. Apa? Mata Neng Yudi terbuka lebar, wajahnya penuh kejutan. Apakah ada hal seperti itu? Iya. Loseng mengangguk. Ditahan selama 1000 tahun, bahkan orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan hanya memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Sama seperti Gagak Hitam yang telah hidup lebih dari 400 tahun. Jika Gagak Hitam naik ke atas dunia, hidupnya akan ditinggalkan di sana. Tidak, mengapa Anda bisa kembali dari alam atas? Neng Yudi mengurutkan kening dan bertanya, Loseng dapat dibebaskan dari penahanan ribuan tahun atau karena King Long. Tetapi karena alasan ini, Loseng tidak dapat memberitahu Neng Yudi. Tapi hari ini, Neng Yudi bersedia melindungi dirinya dengan cara ini, yang membuat Loseng sangat tersentuh. Loseng memikirkannya dan kemudian berkata kepada Neng Yudi, cari tempat yang aman untuk berbicara. Konferensi seni bela diri akan segera diadakan dan orang-orang berkumpul di kota Tiangi. Dan sebagian monster tua di wilayah tengah ada di sini. Monster tua ini memiliki mata dan telinga yang sangat tajam. Mendengar itu, Neng Yudi mengangguk diam-diam dan berkata, ikuti saya. Kemudian, di bawah kepemimpinan Neng Yudi, keduanya terbang ke sebuah istana yang sangat mewah di kota Tiangi. Istana ini jelas dibangun oleh aliansi bisnis Tianxia. Neng Yudi secara alami memiliki jajaran tamu terhormat. Begitu Loseng memasuki istana, Neng Yudi melambaikan tangannya dan pola kepingan salju besar muncul di tanah istana. Saat pola kepingan salju terus berputar, penghalang es misterius terbentuk untuk menutupi Loseng dan dirinya sendiri. Sekarang tidak ada yang bisa mendengar percakapan kita. Katakan padaku, karena Anda mengatakan bahwa prajurit yang naik ke dunia atas akan dipenjara selama 1000 tahun. Bagaimana Anda bisa kembali? Neng Yudi bertanya. Loseng tersenyum, mengeluarkan botol kecil dari cincin penyimpanan, dan dia melemparkan botol itu ke Neng Yudi dengan santai. Menurut aturan umat manusia, darah naga, selama mereka memiliki status darah naga asli di tubuh mereka dianggap sebagai anggota klan mereka, dan darah ini saya berikan pada Anda.
Neng Yudi mengambil botol kecil loseng dan ada setetes darah di botol itu. Meskipun Neng Yudi berpengetahuan luas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas. Ini darah Shenlong. Di dunia 1000 besar tempat tinggal loseng pernah ada legenda tentang naga asli. Klan naga asli tersebar luas di dunia dan di beberapa dunia. Bahkan mereka dapat mendominasi dunia. Namun di dunia tempat loseng berada, meskipun klan naga asli sempat makmur, akhirnya menurun. Binatang buas ini seperti naga dan naga bertanduk adalah makhluk spiritual yang dibesarkan oleh klan manusia pembuluh darah naga. Namun, setelah kemunduran klan naga pembuluh darah, mereka menjadi binatang buas yang tidak memiliki pemilik. Tapi catatan tentang naga sejati dapat ditelusuri ke 160.000 tahun yang lalu. Ketika pertempuran kuno terjadi di sisi lain, lautan bintang yang bergolak, pada saat itu 7 kerajaan dewa bersatu dan melancarkan perang besar dengan manusia pembuluh darah naga. Meskipun klan manusia pembuluh darah naga memiliki warisan klan naga sejati, di bawah upaya bersama dari 7 kerajaan dewa, mereka akhirnya dikalahkan. 7 kerajaan dewa utama juga memanfaatkan situasi ini untuk mengejar mereka, berharap dapat memusnahkan ras manusia pembuluh darah naga dalam satu gerakan. Ketika para manusia pembuluh darah naga dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka mengorbankan nyawa jutaan orang, secara paksa membuka jalan dan memanggil naga asli. Dikatakan bahwa naga asli itu begitu besar sehingga tak terbayangkan. Di ruang besar itu hanya kepala naga besar yang muncul, dan kepala naga ini hanya mengeluarkan nafas naga. Dan kemudian ruang itu benar-benar runtuh dan dimusnahkan oleh naga asli. Sebagai alam inferior, sulit bagi dunia 1000 besar untuk mendukung keberadaan binatang super yang begitu kuat. Bahkan jalur yang dibuka dengan mengorbankan nyawa jutaan anggota klan hanya membuat kepala naga muncul beberapa saat dan meludahkan seteguk nafas naga. Dan hanya karena nafas naga ini, 3 dari 7 kerajaan besar hancur. Hanya menyisakan 4 kerajaan besar di dunia. Meskipun umat manusia pembuluh darah naga pada akhirnya dimusnahkan oleh kerajaan dewa, naga sejati yang menerobos ruang angkasa dan turun meninggalkan kesan yang begitu mendalam pada orang-orang di dunia ini. Setelah ratusan ribu tahun terkikis, bahkan pegunungan telah berevolusi menjadi sungai dan laut. Namun pemandangan itu selalu tersebar di dunia dan terekam hingga saat ini. Bagaimanapun, kekuatan naga sejati melampaui apa yang bisa dibayangkan orang awam. Dan karena inilah alasan mengapa Neng Yudi sangat terkejut. Setelah Loseng meninggalkan Yundian secara pribadi hari itu, Neng Yudi juga mencarinya. Tetapi dia telah berada di jalan uji coba dengan Loseng. Jadi dia juga memahami bahwa keberuntungan Loseng sangat kuat. Dan orang-orang dengan keberuntungan besar biasanya tidak mudah jatuh dan bahkan mendapat peluang bagus. Jadi tidak lebih buruk daripada tinggal di Yundian untuk berlatih. Jelas Neng Yudi hanya menebak setengah benar dan peluang yang didapat Loseng jauh dari luar imajinasinya. Bahkan setetes darah naga asli dia keluarkan dengan santai dan berikan padanya. Jadi seberapa besar peluangnya? Namun bukan karena Neng Yudi tidak bisa menemukan sesuatu yang sebanding dengan darah naga asli. Tapi pentingnya hal semacam ini bisa dibayangkan. Dan dia enggan memberikannya kepada orang lain. Jadi seberapa murah hati orang ini? Atau apakah otaknya terbakar? Melihat ekspresi aneh di wajah Neng Yudi, Loseng tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Neng Yudi. Tidak. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan pada saya. Neng Yudi menampar tangan Loseng. Mata indahnya memelototinya dengan tajam dan membuang darah naga asli. Dia tidak tahu mengapa Neng Yudi menemukan bahwa dia tidak memiliki sikap apapun di depan Loseng.
Dia adalah penguasa istana awan, bahkan jika para tetua dari alam kesengsaraan kekosongan ada di depannya, dia tidak melakukannya. Tidak berani membuat kesalahan, orang ini hanyalah murid kecil istana awannya. Yang lebih buruk lagi adalah Loseng sudah mengetahui identitasnya, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Jadi haruslah dia mengingatkan. Yudi, saya baru saja mendengar mereka berbicara tentang konferensi seni bela diri. Loseng bertanya tiba-tiba. Mendengar itu, Neng Yudi mengangguk. Iya, setelah kelahiran Selongte 3 bulan lalu, beberapa sekte besar berselisih mengenai hal itu. Pada akhirnya, aliansi bisnis dunia maju untuk mengajukan konferensi seni bela diri 10 tahun ke tahun ini. Dan yang menang di tempat pertama, platform teras naga ditambahkan ke hadiahnya. Tapi saya tidak menyangka, platform teras naga Rising ini sebenarnya jalan buntu. Jika tidak ada darah naga asli, percuma memenangkan platform teras naga. Neng Yudi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tampaknya masih tenggelam dalam keterkejutan berita Loseng. Satu-satunya orang yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini adalah Suemuya, sekte gunung dan sekte roh kekosongan. Loseng bertanya lagi. Mendengar pertanyaan Loseng, Neng Yudi memberinya tatapan aneh, namun tetap menjawab. Pasti ada lebih dari itu. Ada juga sekte kelas 4 seperti Pavilion Xuanyin, dan bahkan banyak murid prajurit independen. Dan beberapa sekte kelas 3, dan murid luar biasa dari sekte juga berpartisipasi. Prajurit independen? Loseng bertanya lagi. Pada dasarnya, semua pejuang independen terkenal ada di sini, seperti Orang Suci dan Tao Liu Wencang, Yang Mulia Nanhua Xiang Tianxing, dan Raja Jahat Cui Si. Mereka semua datang dengan murid-murid mereka yang paling bangga, kata Neng Yudi. Mendengar kata Cui Si, niat membunuh melintas di mata Loseng. Tapi masih terekam jelas di mata Neng Yudi. Orang ini sepertinya bertanya tentang Cui Si, apakah dia punya konflik dengan Raja Dongxi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin seorang pejuang yang lahir dari sekte kelas 2 di wilayah timur bisa berhubungan dengan Cui Si. Tiba-tiba Neng Yudi sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya sedikit terbuka. Anda dapat menebaknya, kata Loseng dingin. Neng Yudi mengangguk karena tidak sulit untuk menebak jawabannya. Loyan diberikan kepada Cui Si oleh seseorang yang diutus oleh Neng Yudi, dan dia memiliki kesan Loyan dengan tubuh yin ungu. Dan Loyan berasal dari wilayah timur, dan Loseng juga berasal dari wilayah timur. Ditambah dengan niat membunuh Loseng terhadap Cui Si. Dengan pikiran cerdas Neng Yudi, dia memikirkannya hampir seketika, dan dia mengerti. Karena sebagai penguasa istana Yundian, prioritas pertamanya adalah mengembangkan sekte tersebut, dan Loyan hanyalah murid wanita berbakat dari sekte kelas 2 di wilayah istana Yundian. Jadi tidak bijaksana baginya untuk melawan Cui Si karena Loyan. Bagaimanapun dia bertanggung jawab atas seluruh Yundian. Saat ini ekspresi Neng Yudi terdiam, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Jadi saat melihat penampilan Neng Yudi, sedikit kemarahan muncul di hati Loseng. Dan dia selalu menyimpan urusan Loyan di dalam hatinya. Bahkan tidak mengungkapkannya kepada siapapun sejak dia datang ke wilayah tengah. Sehingga tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Hua Tianmin dan Pai Tianyo. Xin Jingtian pernah menjelaskan kepada Loseng bahwa Yundian menyerahkan Loyan kepada Cui Si. Cui Si terlalu kuat dan Yundian tidak berdaya. Tetapi masih ada sedikit kebencian di hati Loseng. Kebencian itu telah dikubur dalam-dalam oleh Loseng, tapi akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak di sini. Tidakkah menurut Anda harus meminta maaf pada saya? Loseng memandang Neng Yudi dan berkata, jika Anda bisa menyelamatkan Loyan seperti Anda baru saja menyelamatkan saya, Loyan mungkin tidak akan dibawa pergi oleh Cui Si. Saya? Wajah Neng Yudi sangat tidak wajar.
Apakah menurut Anda fisik Ji Yin Yuloyan bernilai kecil? Tapi saya punya rahasia Selong Tai. Jika bukan karena saya memiliki rahasia Selong Tai, itu tidak layak untuk dicoba. Lo Sheng menatap Ning Yun dengan mata membara. Ling Yudi belum terlalu tua, meskipun dia sangat mengesankan. Ketika dia berada di posisi Tuan Yundian, usia batinnya masih rendah dan hatinya masih muda terguncang, terutama ketika dia merasa bersalah terhadap orang lain. Terlebih lagi, Ling Yudi pernah bekerja dengan Lo Sheng dalam perjalanan penguji, dan itu juga merupakan generasi yang sama pada saat itu. Di bawah pertanyaan Lo Sheng, Ling Yudi sepertinya mengabaikan identitasnya sendiri. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang melakukan kesalahan di depan Lo Sheng. Wajah ovalnya yang kecil dan halus penuh dengan ekspresi yang tidak wajar, dan aura masa lalu yang kuat dan tak tertahankan tersapu. Pada saat ini, dia seperti wanita kecil yang telah melakukan kesalahan. Diam-diam menunduk dan berkata, Maaf. Lo Sheng awalnya ingin memarahi, tapi mendengar dia minta maaf dan melihat ekspresi Ning Yudi, Lo Sheng tiba-tiba melunakkan hatinya. Bagaimanapun tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Lagi pula, ini yang terjadi di dunia pejuang. Meskipun Cuesi tidak memiliki sekte dan termasuk dalam pejuang independen, dia adalah orang terkuat nomor 1 di wilayah tengah. Bahkan sekte roh kekosongan tidak mau menghadapi Cuesi. Jadi Yundian bahkan lebih tidak mau. Karena sebagai Tuan Yundian, apa yang salah dengan dia melakukan hal itu? Lupakan saja. Lo Sheng melambaikan tangannya. Melihat ekspresi Lo Sheng, Ning Yudi cemberut dan tidak berbicara. Namun ada suara seorang wanita tua di sampingnya. Raja Dongxi membawa adik dan pergi, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sekarang Anda menyalahkan Yundian di sini. Jadi alasan apa yang Anda miliki? Mendengar itu, Lo Sheng berpikir dalam hatinya, dan dia terkejut. Dia melihat seorang wanita tua berambut putih dengan punggung membungkuk menembus pesona yang diatur oleh Ning Yudi tanpa hambatan dan berjalan masuk. Dan Ning Yudi buru-buru naik memegang lengan wanita tua itu dan berseru, "Guru!" Meski wanita tua itu terlihat pikun, namun terdapat aura menakjubkan di matanya yang kabur. Bahkan langkahnya yang terhuyung-huyung pun mengandung konsepsi artistik tertentu. Mendengar Ning Yudi memanggil wanita tua itu guru, Lo Sheng memahami identitasnya. Dia adalah monster tua yang mendukung Istana Awan. Meskipun bakat Ning Yudi sangat kuat, bahkan keterampilan seperti Sutra Hati Gadis Misterius 9 Surga dapat dikuasai olehnya, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang master. Tetapi bagaimanapun juga, fondasinya terlalu dangkal untuk menjadi seorang master. Jadi meskipun mampu menjadi penguasa istana, posisi ini karena wanita tua itu. Wanita tua itu mendengar tangisan Ning Yudi dan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia berkata kepada Lo Sheng, "Lagi pula, Anda hanyalah murid dari Yundian Aula Elit. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk mempertanyakan wajah Tuan Istana." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu berkata kepada Ning Yudi, "Shodie, hal yang sama berlaku untuk Anda. Seorang murid dari Aula Elit sebenarnya dapat menanyai Anda seperti ini di depan Anda. Di mana wajah Tuan Istana Anda? Di mana wajah yang mulia? Anda benar-benar meminta maaf padanya." Mulut Ning Yudi bergerak. Dia awalnya ingin memberitahu gurunya bahwa Lo Sheng sebenarnya berbeda, tetapi dia takut master akan bertanya kepadanya apa yang berbeda tentang Lo Sheng. Dan dia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi sebagai penguasa istana, dia tidak memiliki keagungan apapun di depan Lo Sheng. Perbedaan yang paling penting ada di sini. Tetapi jika dia benar-benar berani menjawab seperti ini, saya khawatir gurunya akan memarahinya sampai mati. Cuesi ingin membentuk formasi akasia iblis surgawi untuk menerobos batas hidup dan matinya. Dia harus mengumpulkan 3 prajurit di alam alkimia ilahi, dan setiap prajurit haruslah memiliki tubuh yin ungu
yang sangat langka, kata wanita tua itu dengan suara serak. Fisik khusus dari tubuh yin ungu jarang terjadi di dunia, bahkan lebih sulit untuk menyatukan mereka bertiga. Tapi Cuisi sudah punya 2 orang. Salah satunya adalah saudara perempuan Anda, Loyan, dan yang lainnya adalah si Mioling. Dengan hanya orang terakhir yang tersisa, formasi akasia iblis surgawi dapat berhasil diatur. Kali ini, si Mioling akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri sebagai murid Cuisi. Jika Anda memiliki kemampuan ini, Anda bisa bersaing dalam kompetisi seni bela diri. Bunuh si Mioling di pertarungan itu. Mendengar kata-kata wanita tua itu, mata Loseng berbinar. Ternyata seni bela diri lain dengan fisik Ji Yin akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Bagaimanapun sangat sulit untuk menemukan fisik Ji Yin. Jika tidak, Cuisi tidak akan mempersiapkannya selama bertahun-tahun dan masih berjuang untuk menemukan fisik Ji Yin yang terakhir. Jika dia bisa membunuh si Mioling, itu akan sangat memperlambat rencana Cuisi. Bagaimanapun, jika dia menghadapi Cuisi sekarang, Loseng tidak bisa berbuat apa-apa karena bagi dirinya sendiri, Cuisi terlalu kuat. Sehingga ia selalu merasa terdesak oleh waktu dan tidak berdaya. Jika Loseng telah berkultivasi ke titik di mana dia benar-benar kuat, saya khawatir Cuisi telah menemukan tubuh ungu ekstrim yin ketiga dan menyelesaikan pengaturan formasi akasia iblis surgawi. Untuk membunuh si Mioling, budidaya si Mioling ini berasal di tingkat apa? Loseng bertanya. Alam alkimia ilahi tingkat menengah, kata wanita tua itu dengan tenang. Mendengar jawaban ini, Loseng sedikit mengernyit. Meskipun dia pergi ke platform Senglong dan kekuatan serta kultivasinya meningkat pesat, Loseng sama sekali tidak yakin untuk membunuh para prajurit di tahap tengah alkimia ilahi. Jika Anda tidak berani, keluar saja dari sini. Jangan bertingkah seperti perempuan, menyalahkan orang, dan itu adalah kupu-kupu kecil saya. Wanita tua itu berkata dengan marah. Sepertinya wanita tua itu memaksa Loseng karena Neng Yudi meminta maaf, jadi dia kesal. Bisakah saya membunuh lawan di konferensi seni bela diri? Loseng bertanya lagi. Wanita tua itu mendengus dingin. Apakah menurut Anda kompetisi seni bela diri ini sama dengan kompetisi tingkat tinggi yang Anda ikuti di Sekte Qingyun? Itu juga memperhatikan poin dan akhirnya. Persaingan dalam sekte tersebut memang benar tentang poin dan akhir. Meskipun di arena kompetisi banyak terjadi kasus di mana para pejuang terluka bahkan mati. Namun semua tetap fokus pada kompetisi. Dalam keadaan normal, hal itu tidak akan membahayakan nyawa pihak lain. Tapi konferensi seni bela diri berbeda. Pada konferensi seni bela diri Kota Tiangqi yang diadakan setiap 10 tahun, ada banyak sekali pejuang yang gugur di sana. Para pejuang ini berasal dari sekte yang berbeda dan memiliki afiliasi yang berbeda satu sama lain. Tidak ada kompetisi dalam konferensi seni bela diri ini. Yang ada hanya pertarungan hidup dan mati. Kemudian pemenangnya maju selangkah. Yang kalah tergantung mood pihak lain. Kalau moodnya bagus, boleh dilepas. Kalau moodnya jelek, langsung mati. Dan tidak seseorang akan mengasihani Anda. Terus terang, turnamen seni bela diri adalah pertarungan sampai mati. Dan kali ini, karena platform Teras Naga menjadi perhatian sekte-sekte besar dari sebelumnya. Jadi visi perebutan juara pertama akan lebih aktif. Bisa juga dibayangkan konferensi seni bela diri ini akan lebih tragis dari sebelumnya. Itu sebabnya beberapa orang mengatakan bahwa konferensi bela diri yang diadakan setiap 10 tahun oleh Aliansi Bisnis Dunia sebenarnya adalah perang sekte skala kecil dan juga merupakan tempat untuk menguji kekuatan sebenarnya dari setiap sekte di masa damai. Apa persyaratan untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri? Loseng bertanya lagi.
Mendengar pertanyaan Loseng, Neng Yudi mengangkat alisnya dan bertanya di depan gurunya. Apakah kamu berencana untuk berpartisipasi? Tentu saja. Loseng menatap langsung Neng Yudi dan mengangguk tanpa menyerah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.